Hai semua, kami dari kelompok 3 kelas A KMBMIK 2020 akan menampilkan aplikasi teori Roy Adaptation Model atau disingkat RAM. Video ini akan menjelaskan tentang proses keperawatan aplikasi Roy Adaptation Model pada proses keperawatan pasien dengan CHF. Proses keperawatan menurut Roy meliputi 1. Pengkajian. Pengkajian perilaku sebagai manifestasi dari 4 mode adaptif, mode fisiologis atau fisik, mode konsep diri atau identitas, mode fungsi peran, dan mode interdependen. Pengkajian dan mengkategorikan stimulus untuk perilaku tersebut meliputi stimulus vokal, kontekstual atau residual. Yang kedua, membuat diagnosis keperawatan berdasarkan tingkat adaptasi manusia. Yang ketiga, menetapkan tujuan untuk meningkatkan adaptasi. Yang keempat, mengimplementasikan intervensi yang diarahkan pada pengelolaan stimulus untuk meningkatkan adaptasi. Yang kelima, mengevaluasi pencapaian tujuan adaptasi. Tahap pertama ialah pengkajian. Dalam proses pengkajian, menurut Roy terdiri dari 2 tingkatan pengkajian. Yang pertama adalah pengkajian perilaku, pengkajian tingkat pertama. Pada tahap ini, pengumpulan data berfokus pada sekumpulan perilaku sebagai cara adaptasi yang merupakan wujud dari 4 mode adaptasi, yaitu fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependen melalui pendekatan sistem dan memandang manusia sebagai makhluk biopsikososial secara utuh atau holistik. Mode adaptasi fisiologis meliputi oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas, dan istirahat. Integritas kulit, rasa atau senses, cairan dan elektrolit, fungsi neurologis, dan fungsi endokrin. Mode adaptasi konsep diri meliputi identitas, citra tubuh, harga diri, dan peran diri. Mode adaptasi fungsi peran mengidentifikasi tentang pola interaksi sosial seorang berhubungan dengan orang lain akibat dari peran ganda yang dijalankannya. Mode adaptasi interdependensi mengidentifikasi pola nilai-nilai manusia, kehangatan, cinta, dan memiliki. Proses tersebut terjadi melalui hubungan interpersonal terhadap individu maupun kelompok. Yang kedua adalah pengkajian stimulus, pengkajian tingkat kedua. Stimulus bisa berasal dari lingkungan yang diklasifikasikan sebagai stimulus vokal, kontekstual, dan residual yang mempengaruhi perilaku pada 4 mode adaptif. Stimulus vokal merupakan perubahan perilaku yang dapat diobservasi, langsung berhadapan dengan sistem adaptif manusia. Stimuli kontekstual merupakan stimulus lainnya yang ada dalam situasi tersebut dan berkontribusi mempengaruhi stimulus vokal. Residual stimuli merupakan faktor lingkungan yang memiliki dampak atau terhadap human system karena adanya suatu situasi yang belum terselesaikan sebelumnya. Nurse, sesek banget nih napas saya. Sudah semingguan kayak gini. Apalagi kalau buat jalan, Nurse. Apakah Bapak sebelumnya ada riwayat sesak sebelumnya? Lalu Nurse melakukan anamnesa sambil melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dengan mengecek TD, nadi, RR, suhu, serta saturasi oksigen dan mengamati keadaan umum dari Tuan G, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik pada Tuan G.
Setelah melakukan anamnesa pada pasien Tuan G, didapatkan data pengkajian baik dari pengkajian perilaku serta pengkajian stimulus. Pada mode adaptasi fisiologis, didapatkan beberapa masalah pada subsistem oksigenasi, aktivitas, dan perilaku. Cairan elektrolit serta endoktrin pada subsistem oksigenasi didapatkan pengkajian perilaku pasien Tuan G bahwa pasien sejak 1 minggu yang lalu dan bertambah saat berjalan. Hal tersebut didukung dengan data objektif berupa pemeriksaan tanda-tanda vital serta pemeriksaan fisik. Selain dari pemeriksaan fisik, dilakukan juga pemeriksaan penunjang dengan ronsen dada di mana didapatkan kesan kardiomegali dan hasil eko didapatkan EF jantung 44%. Pada pengkajian stimulus, pada stimulus vokal didapatkan data bahwa perubahan perilaku pasien tersebut, yakni sesak ini disebabkan karena penurunan kontraktilitas jantung. Stimulus kontekstual yang berkontribusi mempengaruhi penurunan kontraktilitas jantung ialah pasien terdapat faktor resiko dengan HT serta DM. Stimulus residual yang didapati adanya pola hidup pasien yang tidak teratur dengan jarang berolahraga dan kurang menjaga diet. Sambil menunggu advice selanjutnya dari dokter, Nurse M mengobservasi kembali kondisi Tuan G. Bagaimana Pak? Sesaknya berkurang? Atau mungkin ada hal lain yang sekarang dirasakan? Alhamdulillah Nurse, sudah lumayan berkurang. Sesaknya waktu itu sudah dapat obat lewat suntik tadi. Saya capek Nurse, bolak-balik sering keluar masuk rumah sakit. Sakitnya ya gini-gini mulu. Kasihan istri sama anak-anak saya. Gak ada yang ngurus. Kasihan juga mereka capek. Ngurus saya dari dulu. Seharusnya saya yang mengurus mereka. Ini saya yang malah nyusahin. Dari hasil anamnesa, Nurse M mendapati bahwa dari pengkajian mode adaptasi fungsi peran Tuan G juga mengalami masalah di mana Tuan G merasa peran dirinya sebagai bapak rumah tangga, suami, dan juga bapak kurang bisa dilakukan dengan baik karena dirinya sering keluar masuk rumah sakit dan merasa lelah dengan penyakitnya tersebut. Setelah kita melakukan pengkajian, langkah selanjutnya adalah membuat diagnosis keperawatan berdasarkan tingkat adaptasi manusia. Perumusan diagnosa keperawatan menurut Roy berfokus pada perawatan kesehatan yang dibutuhkan adaptif klien. Dari data pengkajian yang didapat, masalah mendekati proses adaptasi Tuan G antara lain diagnosa keperawatan mode adaptasi fisiologis subsistem oksigenasi didapatkan diagnosa penurunan curah jantung PD, penurunan kontraktilitas jantung. Kedua, diagnosa keperawatan mode fungsi peran didapatkan diagnosa ketidakefektifan coping BD, respon maladaptif. Langkah selanjutnya setelah penegakan diagnosis adalah menetapkan tujuan untuk meningkatkan adaptasi. Penetapan tujuan menurut Roy Adaptation Model berfokus pada mempromosikan perilaku adaptif. Pernyataan tujuan harus mencakup perilaku yang akan berubah, harapan untuk perubahan, dan menetapkan jangka waktu di mana perubahan perilaku harus terjadi. Setelah penetapan tujuan, langkah selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang perawat profesional yang dipercaya dalam mempromosikan perilaku adaptif oleh klien. Intervensi adalah setiap pendekatan keperawatan yang dimaksudkan untuk mempromosikan adaptif dengan mengubah rangsangan atau memperkuat proses adaptif. Intervensi dilakukan sesuai dengan diagnosa yang ditemukan. Merupakan uraian yang lebih rinci dari intervensi keperawatan yang telah terpilih. Implementasi keperawatan lebih menguraikan bagaimana tujuan keperawatan tercapai dalam memanajemen stimulus yang ada. Tahap akhir dari proses keperawatan ialah evaluasi keperawatan. Evaluasi mengharuskan dilakukan analisis dan penilaian untuk menentukan apakah perubahan-perubahan perilaku yang dinyatakan dalam pernyataan tujuan belum atau telah dicapai oleh penerima asuhan keperawatan.
Evaluasi terhadap hasil tindakan keperawatan dilakukan dengan membandingkan rencana tindakan dengan pelaksanaan tindakan yang diberikan, yang meliputi respon kognitif, respon sosial, dan respon perilaku. Bagaimana, nurse? Hasil rekaman jantung saya, apakah baik-baik saja? Nanti akan dijelaskan oleh dokter ya. Sekarang, Bapak istirahat saja dulu. Jangan banyak melakukan aktivitas. Kalau Bapak butuh bantuan, silakan pencet tombolnya ya. Selamat siang. Baik, nurse. Terima kasih.